Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara podcast Rebel. Yuk ngopi, yuk kolaborasi. Nah, malam ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah kali kedua ya kita berjumpa. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita semua dan buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ini. Terima kasih sudah berkenan untuk menonton ya. Nah, malam ini ada sedikit perubahan Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian, terutama awalnya kita pengen streaming, akhirnya kita putuskan untuk tapping. Karena ada kendala teknis yang belum kita bisa atasi ketika streaming tadi, akhirnya kita ambil keputusan ya tapping aja. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian menonton, mungkin ini agak malam nih, agak malam kita uploadnya. Nah, kali ini kita pengen mungkin sebelum kita bahas tentang Pintaskan, kita pengen sharing juga terkait apa itu Rebel ya. Rebel itu adalah Karang Taruna di wilayah Bangka Belitung Laut. Rebel ini sebenarnya usianya sudah lama sekali, mungkin 10 tahunan lebih ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kali ini kepengurusan yang kami, saya adalah Hengki Wahyudi, ketua dari Karang Taruna Rebel. Di kepengurusan kami, kami pengen membawakan sesuatu yang baru, pengen menghadirkan, karena ini berhubungan dengan milenial ya, milenial, Gen Z. Kemudian kami beradaptasi, Karang Taruna kami beradaptasi untuk lebih bisa merangkul generasi-generasi muda dan merangkul Gen Z yang suka mabar, suka main bareng gitu ya, main bareng gamers, kemudian teman-teman yang penggiat-penggiat robotik, penggiat-penggiat coding, kemudian para desain grafis, influencer. Wah, kami sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Terutama itu teman-teman kayaknya karena Gen Z ya, Gen Z, milenial juga banyak tuh. Nah, mungkin itu perkenalan singkat dari kami ya tentang Rebel. Kemudian kita akan coba bahas kali Bapak Ibu ya tentang apa itu Pintaskan. Nah, Pintaskan itu sebenarnya adalah program yang baru juga kita hadirkan dan ini menarik ya, proses mencarinya juga menarik. Nah, mungkin kita mulai dari latar belakang dulu Bapak Ibu. Latar belakang dari program Pintaskan ini memang berangkat dari perjalanan kita gitu ya. Perjalanan kita dari program yang biasa kita hadirkan setiap hari Kamis, yaitu kunjungan ke stakeholder. Kita mengunjungi sebuah instansi pemerintahan atau kita chat online ke sebuah kementerian, kemudian atau kita juga keliling gitu ya. Nah, keliling, ada kesempatan untuk keliling keluar daerah misalnya, kita juga coba untuk membangun kemitraan. Nah, dari proses itu kami menemukan banyak peluang gitu ya, menemukan banyak kolaborasi yang menarik untuk kita jalin. Nah, terkadang ketika kita datang ke sebuah stakeholder, kita berdiskusi nih tentang kolaborasi apa yang bisa kita lakukan, kemudian integrasi apa yang kita bisa bareng-bareng lakukan, kemudian pola-pola seperti apa yang mungkin kita bisa saling adaptasi dan seterusnya. Nah, terkadang dalam diskusi yang mengalir itu kita menemukan adanya masalah, kemudian ada pemecahan solusi dan seterusnya. Nah, itu berjalannya mengalir saja gitu. Nah, ketika proses menemukan masalah dan solusi, terkadang ada solusi-solusi atau ada masalah-masalah yang kita belum dapat nih, idenya seperti apa, atau belum tahu channelnya seperti apa, belum tahu orangnya seperti apa. Misalnya ketika kita datang ke sebuah stakeholder, kemudian diskusi kita mentok pada permasalahan, misalnya katakanlah sebuah bangunan yang dirancang membutuhkan tukang yang ahli gitu ya. Nah, sebagai Karang Taruna dari Bangka Belitung Laut, kita pengennya mengakses teman-teman atau Bapak atau rekan-rekan yang berada di warga Bangka Belitung Laut.
untuk sebagai mitra kita, kalau bahasanya mitra lah gitu ya, warga yang kita bisa rekomendasikan untuk dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di stakeholder tersebut. Tapi dalam prosesnya kita nggak bisa nemukan itu karena itu tadi ya, karena keterbatasan informasi, dan kita juga belum mengenal warga secara keseluruhan terkait dengan profesinya, kemudian apa yang mereka lakukan dan seterusnya. Nah, ini juga menjadi menarik ya. Hambatan itu ternyata memunculkan ide, wah kayaknya kita perlu buat program yang bisa memfasilitasi solusi masalah itu menjadi terpecahkan. Ya walaupun sebenarnya stakeholder itu mungkin banyak solusi dari tempat lain. Nah, tapi kita sebagai Karang Taruna Rebel rasanya janggal aja kok nggak bisa ngasih solusi dan seterusnya gitu ya. Nah, kegampangan itu atau stagnasi itu membuat kita sepertinya kita perlu buat satu inovasi. Bagaimana bisa ketika kita lakukan kunjungan stakeholder, diskusi masalah, diskusi solusinya ada gitu. Solusinya tuh bisa kita tawarkan. Nah, solusi itu tentunya bukan hanya dari satu bidang, tentunya dari berbagai bidang. Karena kita kunjungannya kan ke beda-beda stakeholder nih, ke beda-beda ke beda-beda, bisa perusahaan, bisa dinas, bisa kementerian. Nah, solusinya permasalahannya akan beda-beda. Nah, kalau solusinya kita udah dapatkan berbeda-beda, tentunya kita bisa rekomendasikan. Nah, di situ dulu poinnya. Nah, kemudian lahirlah Pintaskan, yaitu portal yang bisa menghadirkan para warga-warga yang memiliki keahlian ya, keahlian tertentu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Ya, misalnya kalau permasalahan di bidang pertukangan ada tukangnya. Bidang kebersihan ada tukang tebas misalnya. Di bidang digital marketing misalnya ada tim atau personal yang bergerak di digital marketing, atau misalnya yang punya permasalahan di bidang aplikasi, ada juga yang bisa buatkan aplikasinya dan seterusnya. Nah, inilah kerangka dasar atau pikiran dasar dari Pintaskan, yaitu menyelesaikan permasalahan dengan keahlian-keahlian warga yang ada di Bangka Belitung Laut. Nah, itu latar belakangnya. Kemudian filosofinya, mungkin filosofi kali ya. Terlalu keren kali bahasa, atau terlalu tinggi kali filosofi. Atau kita sebut, ya bolehlah kita pakai filosofi ya Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian ya. Filosofi dari Pintaskan ini sebenarnya berawal dari jalan pintas. Jadi Pintaskan adalah jalan pintas. Biasanya kalau kita dapat masalah kan, kita pengen menyelesaikan permasalahan itu secepat mungkin dan seefektif mungkin. Cepat dan benar gitu. Jawabannya dengan benar, solusinya benar. Nah, di proses dalam menemukan solusi itu terkadang kita pengen yang shortcut aja, yang ya kalau bahasa Indonesia pintasan ya, bukan Pintaskan. Nah, jalan pintas itu yang menjadi spirit kita, menjadi spirit dari Pintaskan. Nah, karena kita ini di Pontianak, biasa di Pontianak ini kan ada akhirankannya ya, ada kata-kata tertentu yang akhirankan. Misalnya au, jadi au kan ya. Iya kan. Pintaskan. Nah, gitulah. Nah, itulah awal mula dari Pintaskan. Jadi bahasa Indonesia pintasan. Kalau kita di Pontianak Pintaskan. Nah, gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi Pintaskan ini adalah kembali lagi tadi mengumpulkan warga Bangka Belitung Laut yang memiliki keahlian tertentu. Keahlian tertentu ini bukan harus mereka yang tidak terikat dengan satu lembaga, atau biasanya pekerja lepas gitu ya. Pekerja lepas atau freelancer kita katakan. Tidak harus. Orang dinas pun misalnya punya skill tertentu,
skill yang bisa menyelesaikan permasalahan tertentu bisa gabung di sini. Karena kita buat walaupun sekarang kita buat secara sederhana ya Bapak Ibu. Untuk portalnya ya landing page sederhana lah. Intinya kita pengen gerak dulu, buat dulu, kemudian ya mudah-mudahan ini menjadi solusi untuk warga Bangka Belitung Laut dan menjadi kolaborasi besar ke depannya. Nah itu, jadi siapa yang bisa daftar? Ya semuanya, semua warga Bangka Belitung Laut, siapapun dia, apapun latar belakang pekerjaan maksudnya, semuanya boleh daftar. Itu yang pertama. Yang kedua, yang daftar adalah wajib warga Bangka Belitung Laut. Nah itu menjadi catatan karena domisili dari kami itu berada di Bangka Belitung Laut. Itu yang kedua. Nah kemudian filosofi berikutnya, karena ini bicara tentang mungkin ya filosofi mungkin segitu aja ya. Nah manfaatnya apa sih Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan sekalian? Manfaat dari Pintaskan ini sebenarnya simpel aja. Untuk secara sederhana adalah mungkin belum yang sederhana, yang ini dulu, yang agak dramatis dulu. Yang dramatisnya adalah kolaborasi, dan ini selaras dengan visi kita, visi di Karang Taruna Rebel. Visinya kan kolaborasi yang inklusif, kolaborasi yang inklusif. Jadi bagaimana kolaborasi kita ini tidak memandang cukup terbuka dengan segala pihak kolaborasinya, dan itu membuat kemajuan yang ada di Bangka Belitung Laut menjadi lebih cepat dan seterusnya. Nah, di situ poinnya, kolaborasi yang terbuka. Nah, ini juga selaras dengan Pintaskan. Nah, Pintaskan itu tadi. Jadi kita pengen manfaatnya itu adalah terbentuknya kolaborasi yang besar. Nah, gitulah. Semua warga itu berkolaborasi satu sama lain. Nah, yang paling sederhana, kalau tadi itu yang dramatisnya gitu ya. Yang sederhananya adalah cuan Bapak Ibu. Jadi kalau diskusi dengan Pak Lurah tempo hari, kita bicara tentang cuan juga sebenarnya. Tapi sekarang kita pengen lebih spesifik bagaimana kolaborasi itu dimunculkan dalam satu portal yang kita daftar ke sana semuanya. Kemudian nanti ketika kami kunjungan ke stakeholder dan kita diskusi tentang permasalahan, ternyata permasalahan itu ada di Pintaskan. Nah, mungkin itu menjadi rekomendasi kita kepada stakeholder tersebut, Pak atau Bu, pakai Pintaskan untuk menyelesaikan permasalahan Ibu. Kalau tagline kita, mentok cari solusi, Pintaskan aja. Nah gitu. Nah kita lanjut nih manfaatnya. Manfaat paling sederhana adalah ya cuan Bapak Ibu sekalian. Cuan atau profit, untung atau uang. Nah gitu. Nah yang manfaat besarnya ya kita pengen tentunya Bangka Belitung Laut ini kalau misalnya kita istilahnya bagi gitu ya. Kalau kita ini berdekatan dengan wisata-wisata budaya gitu ya, wisata-wisata budaya. Nah, tentunya kita di sini juga ada Pokok Teluk ya. Kampung Pokok Teluk. Nah, ini Bapak Ibu yang saya pakai ini meja ya, maksudnya meja dan kursi yang ada di podcast Rebel ini adalah karya dari Kampung Pokok Teluk. Dari kaleng cat yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa jadi tempat duduk yang nyaman, yang cocok untuk podcast juga tentunya ini. Kemudian ini endorse. Nah kemudian juga mejanya juga bisa digunakan untuk tong sampah gitu ya. Kalau misalnya bukan dalam arti ya go green lah, go green. Spiritnya go green gitu. Jadi memanfaatkan barang yang tidak digunakan menjadi bernilai. Nah ini ada di Pokok Teluk. Nah harapan kita BBL ini ke depan menjadi wisata edukasi ya, wisata edukasi, wisata kesehatan, dan itu menjadi menarik ke depannya. Kembali lagi,
Itu manfaat yang besarnya, manfaat yang sederhananya cuan, manfaat yang besar em, kita berkolaborasi untuk membentuk BBL menjadi wisata edukasi dan seterusnya. Ada wisata budaya di sini, ada kue bingke, itu ya. Nah, mungkin nanti kita akan gunakan podcast ini sebagai sarana mempromosikan produk-produk UMKM ya, yang ada di Bangka Belitung Laut. Nanti kita hadirkan satu persatu ibu atau bapak yang menjalankan usahanya untuk kita interview, untuk kita wawancara, dan mudah-mudahan ini menjadi kolaborasi yang besar nanti ke depannya. Nah, kembali lagi ke Pintaskan. Itu manfaatnya, cuan dan kolaborasi besar. Nah, berikutnya adalah apa yang harus supaya video ini tidak terlalu panjang ya. Ini adalah sosialisasi pertama. Apa yang kita pengen hadirkan berikutnya. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Nah, itu lebih tepatnya. Setelah sosialisasi ini, nanti kita akan mengirimkan link. Mungkin kita akan sematkan di deskripsi video ini, dan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa klik tautannya dan daftar di sana untuk menjadi freelancernya atau menjadi tenaga spesialis ya, bahasanya kita pengen menjadi tenaga spesialis yang ada di sana untuk bermitra dengan berbagai stakeholder yang kita temui. Nah, siapa tahu ada permasalahan-permasalahan yang ternyata solusinya itu ada di keahlian Bapak Ibu sekalian, bahkan rekan-rekan sekalian. Nah, itu harapan besar kita dari Bangka Belitung Laut. Oke, kemudian berikutnya itu yang kedua, yang pertama ya, pertama tadi ya kalau tidak salah. Linknya sudah ditaruhkan di deskripsi, nanti Bapak Ibu sekalian tinggal klik. Kemudian yang kedua adalah kembali ke dalam persyaratan, mereka adalah warga Bangka Belitung Laut. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini terkait juga dengan portalnya nanti. Portalnya mungkin kita dalam kita berkolaborasi dengan komunitas MIP ya. Komunitas yang ya saya juga foundernya. Mudah-mudahan ini bukan termasuk dalam nepotisme ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini termasuk dalam kolaborasi besar ke depannya. Jadi komunitas MIP akan support kita di wilayah pengembangan IT-nya dan pengelolaan data-data di SDM-nya. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa diolah, kemudian ya kedepannya bisa menjadi lebih baik tentunya, portalnya bisa menjadi lebih profesional ya, walaupun sekarang kita ya sederhana dulu ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita growing terus dan ini menjadi ikhtiar kita bersama untuk kemajuan Bangka Belitung Laut. Walaupun sebenarnya tidak mudah, memang tidak mudah, atau kalau bahasa sekarang yang lagi viral, sulit gitu ya. Tapi ya insyaallah bismillah aja, mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita ke depannya. Itu mungkin untuk sosialisasi kita yang pertama, sosialisasi kami yang pertama terkait dengan Pintaskan. Semoga kedepannya kita bisa kolaborasi dan Bapak Ibu bisa jangan lupa isi tautan di bawah video ini. Kemudian nanti kita coba untuk kolaborasi lebih jauh. Jadi ketika kami kunjungan stakeholder, Bapak dan Ibu sekalian yang berada di Pintaskan bisa kita tawarkan sebagai salah satu solusinya. Atau bahkan warga-warga yang ada di Bangka Belitung Laut ini bisa membuka, kemudian ternyata mereka butuh jasa tukang, bisa lihat dari situ. Atau mereka butuh jasa tebas, bisa lihat di situ. Atau bahkan misalnya pengen mengelola digital marketing misalnya, atau sosial media marketing, ternyata ada di Pintaskan. Nah, itu menjadi ladang kolaborasi besar berikutnya dan cuan tentunya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Sudi mampir Bapak Ibu. Rekan-rekan lupa ya, rekan-rekan juga.
Ya ini mungkin video yang be otentik saja lah ya. Ya mudah-mudahan ini saya tidak akan potong-potong nih. Mudah-mudahan ini menjadi kolaborasi besar ke depannya. Harapan besar dari saya. Saya Hengki Wahyudi, Ketua Karang Taruna Rebel dan beserta pengurus mengucapkan terima kasih atas atensinya Bapak RW, Bapak Lurah, kemudian pihak-pihak yang bekerja sama dengan kami yang sudah mengendorse Karang Taruna Rebel, misalnya kayak kursi ini dari Kampung Pokok Teluk, kemudian Pak Lurah yang sudah bersedia memfasilitasi kami di Karang Taruna Rebel, serta jajarannya ya tentunya yang juga mensupport kita di dalam melakukan live malam ini. Bukan live ya, tapping ya. Mudah-mudahan ini bisa ditonton tengah malam nanti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.